Om Swastiastu. Selamat malam Bapak dosen serta teman-teman sekalian. Di sini kami kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu dari model interpersonal keperawatan jiwa. Yang dimana anggota kelompok kami terdiri dari Nilo Devina Anjani, Nilo Putu Diah Chandrika Dewi, Nimade Dwi Apriyantari, Nimade Dwi Cahyaningsih, Nimade Rai Maya Puspita Dewi, Niputu Devi Darmayanti, serta saya sendiri Niputu Sintia Wardani. Adapun topik-topik yang akan kami bahas, yaitu yang pertama ada pengertian, yang kedua ada fungsi model interpersonal, yang ketiga ada tujuan model interpersonal, yang keempat ada fungsi perawat dan tenaga kesehatan di model interpersonal, yang kelima ada fase-fase dalam proses interpersonal, yang keenam yaitu ada contoh kasus dalam model interpersonal. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh penyaji 1. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Model konseptual merupakan kerangka kerja konseptual, sistem atau skema yang menerangkan tentang rangkaian ide global tentang keterlibatan individu, kelompok, situasi, atau kejadian terhadap suatu ilmu dan perkembangannya. Berkop 1999. Konsep model keperawatan jiwa tentunya mengarah pada kesehatan jiwa seseorang, yaitu perasaan sehat dan bahagia, serta mampu mengatasi tantangan hidup, dapat menerima orang lain bagaimana adanya, serta mempunyai sikap positif pada diri sendiri dan orang lain. Kesehatan jiwa seseorang meliputi perasaan terhadap diri sendiri, terhadap orang lain, mengatasi persoalan hidup sehari-hari. Model interpersonal. Model ini dikembangkan oleh Harry Stark Sullivan dan Hildegard Peplau. Teori interpersonal meyakini bahwa perilaku berkembang dari hubungan interpersonal. Sullivan menekankan besarnya pengaruh perkembangan masa anak-anak terhadap kesehatan jiwa individu. Menurut konsep model ini, kelainan jiwa seseorang disebabkan karena adanya ancaman yang dapat menimbulkan kecemasan atau anxiety. Baik, penyaji kedua dipersilakan. Fungsi model interpersonal. Aplikasi model interpersonal dapat membantu perawat dalam menangani pasien dengan gangguan jiwa, terutama pada pasien yang mengalami masalah harga diri rendah. Dengan menggunakan model interpersonal dapat membantu perawat atau tenaga kesehatan dalam tahapan-tahapan dalam hubungan interpersonal tersebut, sehingga proses interaksi dengan pasien tersebut dapat tercapai dan berjalan dengan baik. Tujuan model interpersonal. Tujuan interpersonal Caring keperawatan jiwa yaitu di mana untuk mengembangkan keterampilan perawat dalam menerapkan konsep kesehatan mental secara umum, menjadikan perawat untuk menjadi empati dan jeli terhadap kebutuhan caring seperti apa yang pasien butuhkan, menerapkan konsep-konsep teoritis dan menentukan intervensi apa yang sesuai dalam mencapai tujuan tersebut, menurut Peplau 1994, sehingga diharapkan dengan menggunakan pendekatan tersebut dapat membantu perawat memfasilitasi proses penyembuhan masalah harga diri rendah kronis yang dialami pasien gangguan jiwa yang dirawat di rumah sakit. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Fungsi perawat dan tenaga kesehatan di model interpersonal. Peran perawat dalam interpersonal caring atau IC, menurut Peplau, membagi 6 peran berbeda dari perawat yang timbul pada bermacam-macam fase hubungan perawat-pasien. Peranan orang asing atau stranger. A. Antar perawat dan pasien di sini adalah sebagai orang asing atau tidak mengenal satu sama lain. Perawat harus bersikap ramah dan emosi yang wajar, tidak mendikte pasien tapi dapat menerima keadaan pasien apa adanya. Yang B, peranan sebagai narasumber atau resource person. Perawat harus mengemukakan jawaban yang spesifik, khususnya yang berkenaan dengan informasi kesehatan dan interpretasi atau penilaian pasien terhadap rencana perawatan dan pengobatan. Yang C, peranan sebagai pendidik atau teaching role. Peplau memisahkan teaching role ini ke dalam 2 kategori. Itu yang pertama ada instruksional, yaitu berisi pemberian informasi dan penjelasan dalam ruang lingkup pendidikan. Yang selanjutnya itu ada experiential,
yaitu menggunakan pengalaman sebagai dasar dari kemajuan hasil pengarahan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya peran sebagai pemimpin atau leadership role ini melibatkan proses demokratis. Perawat membantu pasien menghadapi masalahnya dengan cara bekerja sama dan berpartisipasi aktif. Kemudian, peranan sebagai pengganti atau surrogate role, di sini pasien berperan seperti perawat. Sikap dan perilaku perawat tentu menciptakan perasaan tertentu bagi pasien, dan ini akan direspon dalam hubungan perawat dan pasien. Kemudian ada peran sebagai konseling atau counseling role, yaitu perawat memberi respon bagi pasien yang memerlukan bimbingan untuk menolong pasien mengingat dan memahami secara utuh apa yang terjadi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Maya. Baik, selanjutnya di sini yang kelima ada fase-fase dalam proses interpersonal. Yang dimana yang pertama ada fase orientasi. Dalam hal ini lebih memfokuskan untuk membantu klien menyadari ketersediaan bantuan dan rasa percaya terhadap kemampuan perawat untuk berperan serta secara efektif dalam pemberian asuhan keperawatan. Kemudian yang kedua ada fase identifikasi. Fase ini terjadi ketika perawat memfasilitasi ekspresi perasaan klien dan mampu memberikan asuhan keperawatan kepada klien. Ekspresi perasaan dari klien dengan cara perawat mendengarkan secara aktif tanpa penolakan akan membantu mengorientasi perasaan dan menguatkan bagian yang positif dari kepribadian klien. Kemudian yang ketiga ada fase eksploitasi. Pada fase ini memungkinkan suatu situasi di mana klien dapat merasakan manfaat dari hubungan sesuai pandangan atau persepsinya terhadap situasi yang dihadapi. Kemudian selanjutnya yang keempat atau yang terakhir yaitu ada fase resolusi atau terminasi. Fase yang terakhir dari keempat fase merupakan fase resolusi yang memiliki tujuan bersama antara perawat dan klien sudah sampai pada tahap akhir, dan keduanya siap mengakhiri hubungan terapeutik yang selama ini terjalin. Fase resolusi terkadang menjadi fase yang sulit bagi kedua belah pihak, sebab di sini dapat terjadi peningkatan kecemasan dan ketegangan jika ada hal-hal yang belum terselesaikan pada masing-masing fase. Indikator keberhasilan untuk fase ini adalah jika klien sudah mampu mandiri dan lepas dari bantuan perawat. Selanjutnya, baik perawat maupun klien akan menjadi individu yang matang dan lebih berpengalaman. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, ada contoh kasus yang kami gunakan, yaitu kasus masalah kejiwaan model interpersonal. Nyonya Y, seorang ibu rumah tangga berumur 35 tahun, memiliki satu orang anak yang berumur 12 tahun, yang baru saja tamat dari sekolah SD. Suami Nyonya Y sudah meninggal 3 tahun yang lalu akibat kecelakaan yang menewaskan Tuan Y dan korban yang ditabraknya. Setelah 1 tahun kepergian suaminya, Nyonya Y sering terlihat menyendiri, tidak mau bicara pada orang di sekitarnya, dan sering menangis. Sesekali ia menceritakan kepada anaknya bahwa ia takut dan cemas tidak bisa mencukupi kebutuhan anaknya dan kebutuhan sehari-hari, dan takut akan masa lalunya saat kejadian 3 tahun yang lalu. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Akhir kata, saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.